Bisa langsung terlibat sama Rinda Central Plaza di 7.7 RB Radio, The Wind of Inspiration. Halo, selamat malam Abi Partner, ketemu lagi sama kita berdua. Bener banget RB Partner, spesial malam minggu Arbis Night ada podcast Maca. Malam minggu temanya cinta ya. Bareng sama Bang Ude. Ada Ivan juga. Kita bakal bahas percintaan lagi malam hari ini RB Partner semuanya ya. Nggak jauh, nggak lepas dari cinta gitu. Betul, kelihatannya malam hari ini temanya agak sedikit galau RB Partner. Mungkin kalau kamu yang nanti pas sama situasi kamu saat ini dan dengerin kita berdua bisa langsung ikutan aja bergabung. Kamu bisa komen di 0811 5577 dan juga ke sosmed kita Twitter, Instagram di @877RBFM, Facebook RBFM Samarinda sama 87,7 RBFM Samarinda. Podcast Maca kembali setelah yang satu ini. Tungguin. Ada 7.7 RB Radio, The Wind of Inspiration. Oke, balik lagi di RB Snack dan juga podcast Maca. Betul banget ya. Kalau udah ada suara sendu-sendu gitar itu berarti ini saatnya kita berdua ngebahas tema kita malam hari ini di podcast Maca. Apa itu? Malam minggu temanya cinta. Malam ini temanya adalah suka sama seseorang tapi nggak bisa ungkapin perasaan. Aduh. Ini kayaknya satu topik yang cukup global ya Bang ya. Kayaknya semua orang pasti pernah ada di posisi ini. Ya mungkin nggak general semuanya punya, tapi paling enggak semua orang pasti pernah dengar atau mungkin mengalami hal ini. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita ngomongin suka sama seseorang itu ya, itu kan proses yang bisa dibilang cukup sulit. Apalagi kalau misalkan kita masih sekolah ya, masih SMP, SMA. Mungkin ada waktu-waktu di mana pertama kalinya pengen mengungkapkan perasaan tuh deg-degan, takut, gugup gitu ya. Kayak apa ya? Mau ngomong tuh lidahnya keluh. Kalau era tahun 80-nya bilangnya gitu. Lidahku keluh. Bibirku membeku. Waduh. Tapi semoga sih RB Partner semua yang malam hari ini lagi denger mungkin punya masalah yang sama dengan tema kita malam hari ini bisa ikutan bergabung ya. Betul banget. Betul. Ya. Kalau kamu punya pengalaman yang sama dengan judul ataupun episode kali ini, yaitu suka sama seseorang tapi nggak bisa ungkapin perasaan, boleh sharing dan juga komen atau curhat ke kita gitu ya. Betul. Siapa tahu nanti dari obrolan kita ada solusi yang bisa kamu temuin. Sambil juga nanti kita bakal bacain beberapa cerita orang-orang terkait tema kita malam hari ini ya. True story gitu ya. True story. Ketika menyukai seseorang tapi nggak berani bilang ya. Nah, kita bahas dari pengalaman kita dulu kali Pak ya. Pernah ada di posisi gini nggak sih Pak? Waduh, suka sama seseorang sering banget tuh ya. Sering ya? Sering ya. Sering nggak berani bilang? Sering nggak berani bilang. Kenapa? Ya karena memang apa ya, nggak punya keberanian aja untuk mengungkapkan perasaan itu ya. Mungkin karena dianya lagi dideketin sama banyak orang gitu ya. Ya dia tuh kayak primadona lah di kelas gitu. Terus akhirnya kayaknya aku ini bukan apa-apa dibanding yang ngedeketin dia gitu ya. Apa sih aku jadi ini? Gak berani. Oke. Sempat mikir, waduh kalau aku misalnya ngungkapin perasaan ke dia, kira-kira bakal diterima atau mungkin kalau misal ditolak nih bakal bikin malu nggak sih? Bakal ketahuan nggak sih sama teman-teman yang ada di sekelas ini gitu ya. Takutnya kayak gitu sih. Iya benar. Tapi memang kayak gitu sih ya. Mungkin balik lagi RB Partner kayak tadi di awal kita bilang gitu ya. Pada saat masa sekolah atau kalau sekarang kita udah nggak terlalu malu ya untuk ngungkapin perasaan gitu. Tapi waktu pertama kali jatuh cinta gitu atau suka sama seseorang, masa-masa sekolah dulu gitu ya, itu hal yang susah. Banyak pertimbangannya. Mulai dari ntar diceng-ceng, ketahuan suka aja diceng-cengin, ya kan? Bakal jadi bahan guyonan ntar di kantin. Terus yang kedua, kalau ditolak lebih jadi bahan lagi. Ya kan, padahal kalau sebenarnya kalau kita pikir gitu ya, ngungkapin perasaan itu kan ya nggak harus diterima. Ya kan, atau tapi mungkin tetap aja berharap diterima kan. Betul. Tapi kan memang pada saat itu ya kita mikirnya ya kalau nggak diterima tuh malu, padahal kan nggak apa-apa gitu. Kayak waktu itu aku mungkin pernah cerita nih RB Partner yang sempat ngikutin podcast Maca gitu ya. Dulu aku pernah cerita kayaknya di beberapa episode lalu, waktu awal-awal suka sama cewek dan akhirnya ditolak gitu ya. Sebelum nembak dia itu aku juga sempet cerita ke kakak, ke abang gitu. Terus abangku bilang kayak gini, aku awalnya
malu gitu. Maksudnya malu dalam artian kalau misalkan aku nembak dia kan cantik ya. Terus dia banyak yang suka. Sementara yang ngedeketin dia mungkin kayaknya lebih daripada aku nih secara look atau mungkin secara keuangan dan motor aja mungkin dia lebih mantep gitu daripada aku gitu kan. Jadi ada perasaan wah kayaknya insecure gitu ya. Insecure gitu. Kayaknya aku nggak ada apa-apanya nih. Pasti ntar ditolak atau apalagi kayak dia misalkan kalau dulu zaman dulu sebutannya sele gitu ya. Wah, sele. Sele itu selebriti maksudnya. Primadona lah ya. Primadona sekolah gitu. Nah, waktu itu abangku bilang kayak gini, ya udahlah, maksudnya diungkapin aja. Kalau nggak diungkapin nanti dia nggak bakal tahu dan kamu juga nggak tahu perasaannya dia kayak gimana. Kalau misalkan nanti dia nolak kamu, ya nggak apa-apa, namanya suka sama seseorang tuh kan nggak harus diterima, ya kan. Tapi jangan sampai kamu nggak ngungkapin perasaan kamu, justru malah siapa tahu dia punya perasaan yang sama, tapi karena kamu nggak ngungkapin, akhirnya diungkapin orang lain dan dia terima orang lain duluan. Oke ya. Gitu. Dia malah cari pelarian ya, padahal sukanya sama kamu, padahal gitu ya. Tapi kamunya nggak ada tanda-tanda mau deketin dia kan, namanya juga cewek gitu. Terus akhirnya aku bilang, tapi kalau misalkan ternyata dia nggak suka sama aku, terus aku akhirnya dibilang kamu ngaca dong, kamu kayak gimana? Gitu. Nah kata abangku kayak gini ya. Harusnya dia nggak ngomong kayak gitu, tapi seandainya misalkan kamu ditolak tapi dikata-katain kayak gitu, ya udah, maksudnya gini, ya kamu bisa balik aja sama dia, maksudnya apa namanya, cewek yang cantik itu nggak cuman kamu gitu. Maksudnya gitu, mungkin pada saat itu memotivasi aja, tapi jangan dilakuin yang lebih benar. Tapi intinya abangku cuma bilang kayak gini, iya bagus kalau misalkan dia kata-katanya mungkin kasar atau kayak gimana, itu semakin membuat kamu jadi jelek-jeleknya ngebenci dia, jadi perasaanmu hilang. Tapi yang baiknya adalah mungkin kamu bisa memperbaiki diri kamu. Memotivasi kita untuk nanti berubah gitu ya suatu saat. Betul. Walaupun sakit ya lebih patah, tapi ya pasti ada hikmahnya di balik semuanya. Ya, ada udang di balik ote-ote lah ya. Betul. Nah, perkara suka sama seseorang tapi nggak bisa ungkapin ini juga sebenarnya banyak ya bang ya. Banyak sih. Kayak tadi mungkin kita nggak berani bersaing, insecure sama diri sendiri. Betul. Ada juga yang mungkin kepentok sama friendzone. Karena udah terlalu nyaman berteman gitu ya. Bingung memulainya kayak gimana. Ada juga yang mungkin nggak berani karena apa namanya, kayak teman kita misalkan salah satunya nggak punya pengalaman dan nggak tahu harus mau ngomong ke siapa gitu. Gitu. Apalagi yang cewek-cewek nih, biasanya kan susah untuk mengungkapkan perasaannya duluan. Betul sih. Ntar dibilang kalau misalkan aku ngungkapin perasaan duluan, ntar dibilangnya cewek apa misalkan gitu. Padahal perasaan itu nggak bisa diatur, partner ya. Mau kamu suka sama siapapun, perasaan itu ngalir gitu aja nggak sih? Iya. Apalagi sering ketemu ya. Apalagi sering dikasih perhatian. Cewek itu kan gampang merasa apa ya namanya, gampang tersentuh perasaannya gitu. Kalau kata Bang Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di hatinya. Aduh, cewek itu. Ya. Langsung putar lagunya Mamen. Ada nggak ya? Ada. Nanti kita putar ya, RB Partner kayak gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa bahas lebih dalam terkait sama beberapa pengalaman orang-orang yang pernah ada di posisi ini. Tapi kalau tadi Bang Ivan pernah ada di posisi suka sama cewek karena waktu itu dia termasuk primadona di sekolah, terus deketin sama orang yang lain, jadi insecure gitu, bersaing sama yang lain. Kalau aku juga pernah ada di posisi di mana friendzone. Friendzone. Karena sampai 7 tahun lamanya, RB Partner. Wih, lama banget tuh. 7 tahun lamanya itu. Kalau kredit mobil udah lunas tuh. Iya, benar. Tapi waktu itu itu jadi apa ya? Jadi sebuah pelajaran. Jadi waktu itu apa ya? Karena nggak bisa deketin dia. Akhirnya aku jadian sama orang lain. Walaupun sebenarnya perasaanku pada saat itu masih ada sama cewek ini. Cuman sama cewek yang waktu itu aku jadian, emang ada juga perasaannya, tapi rasa mendalamnya lebih kepada cewek yang baru suka 7 tahun itu. Gitu. Kenapa? Karena aku akhirnya sadar, oh iya ya, setelah lika-liku kita jalan masing-masing gitu ya, ternyata selama 7 tahun itu masih ada perasaan sama cewek itu. Sampai akhirnya kita ngobrol dan akhirnya memutuskan, oh iya kayaknya kita memang cocoknya temenan deh gitu. Meskipun serpian rasa itu ada ya. Iya. Tapi nggak bisa dilanjutin untuk menjadi
kesatuan gitu. Nggak bisa karena satu sudah terlalu sudah jadi teman. Terus juga kita susah untuk apa ya? Romantis. Untuk romantis tuh susah lebih partner. Nah, itu. Jadi perasaan-perasaan yang kayak gitu atau mungkin situasi-situasi yang kayak gitu yang bisa bikin kita kenapa kita akhirnya nggak ngungkapin perasaan itu ke orang yang kita suka. Ada banyak sebabnya sih. Nanti kita bakal kupas lebih lanjut lagi di RB Snack dan juga podcast Maca. Kirain di Kupas Bintang. Kupas pisang kalau salah ya. Ya udah nih semuanya kita akan bahas ya sampai kita juga bacain cerita-cerita dari orang-orang tentang situasi mereka yang suka sama seseorang tapi nggak berani bilang. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Maca. Tungguin kita ya. Malam minggu temanya cinta. Ada Seven RB Radio, The Wheel of Inspiration. Penikmat cinta. Penikmat cinta iya. Si Bila beli madu. Asik. Apabila ku ingat dirimu. Ya rekan semuanya. Jadi buat kamu pecinta podcast Maca, ya. kita masih ada di Maca Lover ya. Maca Lover, bener. Nah ini kita lagi ada tema suka sama seseorang tapi nggak bisa ungkapin ya. Seperti yang kita bilang tadi, kalau kita bakal bacain beberapa cerita dari orang-orang yang mungkin punya pengalaman gitu ya, sesuai dengan tema kita malam hari ini. Yang pertama saya mau bacain ini dari Rian Givari. Rian Givari ini seorang graphic designer. Dia kenapa? Jadi katanya gini, saya pernah berada di posisi ini bang, pernah menyukai teman satu kantor. Awalnya sih biasa aja, cuma namanya siklus pertemanan antara laki-laki dan perempuan mustahil tidak ada perasaan suka. Betul banget. Saya sering ajak dia bercanda, ngobrol, bahkan curhat. Lama-lama saya mulai tertarik dengan wanita tersebut dan diketahui dia belum dekat sama siapa-siapa. Namanya juga udah jatuh hati, pasti kepikiran. Bagaimana cara ungkapin perasaan karena saya khawatir jika saya ungkapkan takut merusak pertemanan. Hingga saya mulai mencoba memberanikan diri untuk mencari momentum yang pas buat ungkapin perasaan. Berarti dia di friendzone ya. Nah karena menurut saya nggak baik juga kalau perasaan suka dipendam terus, malah jadi batin. Betul. Lebih baik ungkapkan walau agak beresiko. Pada suatu waktu di mana saya mengajak dia untuk cari makan saat istirahat kantor dan ketika memboncengi dia, disitulah saya mengungkapkan perasaan secara langsung. Dan ya saya ditolak. Sedih sih. Alasannya karena dia sudah jadian lebih dulu dengan orang lain. Agak mengecewakan memang. Tapi saya ambil positifnya di sini bahwasanya dia memang bukan yang terbaik untuk saya. Dan juga saya lega telah mengungkapkannya. Sedikit saran, kalau memang beneran suka buru-buru ungkapkan aja, jangan dipendam. Harus berani mengambil resiko, takutnya keburu diambil orang seperti saya. Meskipun resikonya 50-50 ya, antara diterima ataupun ditolak ya. Iya, nggak apa-apa, tapi kan kita udah lega. Kayak katanya Rian Givari gitu kan, udah ngeplong dia ya. Yang dia memang bukan yang terbaik buat saya, tapi saya juga lega sudah mengungkapkan perasaan saya, katanya gitu. Sangat-sangat gentleman. Bener, walaupun resikonya mungkin jadi tadi ya, takutnya hubungan pertemanannya rusak atau apa gitu. Tapi saya yakin sih kalau misalkan kita sudah sama-sama punya kesepahaman gitu, harusnya bisa tetap berteman gitu. Kayak balik lagi cerita yang aku tadi sampein di depan RB partnernya, ya sampai sekarang kita masih temenan akrab aja. Ya semoga Rian sama apa tadi ya, yang gebetan yang gagal itu pas ketemu di kantor tidak kagok gitu, tidak awkward gitu ya. Walaupun mungkin pasti di awalnya kagok lah, pasti awkward lah. Ini cowok yang nembak aku kemarin kan. Aduh gimana ya. Tapi itu kan hal yang wajar karena apalagi baru gitu ya, baru sehari, baru seminggu, mungkin sebulan. Tapi setelah itu pasti jadi normal lagi aja, ya. Pasti. Jadi hubungan antara teman kantor aja gitu. Bener. Tapi yang kita bisa ambil dari apa ceritanya dari cerita Rian tadi ya itu ya, yang pasti satu kita lega kalau sudah ngungkapin. Yang kedua ya apa namanya tadi kalau misalkan kita nggak sempat telat-telat ngungkapinnya kayak Rian tadi, ya keburu diambil orang. Iya betul juga sih. Berikutnya ada cerita siapa lagi nih Pak? Aduh, ada dari Arunika gitu ya. Katanya apa? Apa ini?
yang nggak gimana-gimana. Kalau tidak berani untuk bilang maka cukup disimpan. Oh ini versi cewek nih, versi cewek katanya ya. Yang nggak gimana-gimana, kalau nggak berani untuk bilang maka ya disimpan aja. Kalau disimpan dalam hati, tidak sanggup saking sukanya, tapi masih tidak berani mengungkapkan, titipkan perasaan suka itu sama Tuhan yang Maha Besar. Bijak banget ini ya. Titipkan sama Sang Pemilik hati gitu ya. Betul. Kalau titipan perasaan itu akhirnya sampai pada orangnya lewat perantara Tuhan, ya pasti bakal jadi kejutan yang luar biasa. Kamu nggak menyukai dia sendirian karena dia ternyata memiliki perasaan yang sama denganmu. Pun sebaliknya, tenang, Tuhan berarti memiliki rencana yang lebih baik buat kamu. Kemudian jika pada akhirnya kamu berani mengungkapkannya, ungkapin aja. Namun perlu disadari untuk setiap resikonya, entah itu resiko dia tidak memiliki perasaan yang sama atau resiko ketika dia membalas perasaan kamu. Ada seseorang yang pernah mengatakan ini kepada saya. Sebenarnya ketika menyukai seseorang, kita berhutang hak dia untuk tahu perasaan kita. Dan jika benar begitu, maka saya masih berhutang hak tersebut padanya. Ternyata si Arunika ini yang ditembak berarti, tapi dia belum jawab. Nah ini aku setuju sih sama yang quotes yang dikasih sama Arunika ini ya. Dia bilang ketika kita menyukai seseorang, kita berhutang hak dia untuk tahu perasaan kita juga. Jadi nih untuk cewek-cewek di luar sana yang mungkin dulu pernah aku tembak gitu ya, atau mungkin aku ungkapin perasaannya tapi nggak dijawab sampai sekarang dengan jelas sampai sekarang gitu ya, kamu masih ada utang lah sama aku ya. 5.000. Tapi aku setuju Pak. Maksudnya gini, ketika kita suka sama seseorang, kita mengungkapkan perasaan gitu ya, kita sebagai cowok kan, atau kita yang mengungkapkan perasaan itu punya hak untuk tahu perasaan kamu ke dia, perasaan kamu ke kita itu gimana. Terserah deh kalau misalnya dia ngasih tenggat waktu, misalnya kayak sehari, seminggu, kayak asal jangan berbulan-bulan aja gitu ya. Betul. Itu bakal bikin kita crazy banget tuh. Kepikiran mulu. Jadi bener tuh RB partner. Nah itu mungkin juga berlaku buat kita kali ya. Seandainya nanti ada orang-orang yang suka sama kita gitu ya, terus misalkan kita nggak punya perasaan sama dia, sebaiknya langsung, enak nggak enak ya kita harus bilang gitu perasaan kita yang sebenarnya seperti apa. Karena memang nggak enak sih di posisi orang yang disukai seseorang tuh ya. Karena satu, nggak enak mau nolak, tapi kalau nggak ditolak kita juga nggak punya perasaan apa-apa. Kasarnya mungkin dia bukan tipenya kita gitu. Wih, gaya banget. Tapi ya kalau jomblo aja songong lu. Kalau misalnya kita maksain nih jadi sama dia, takutnya nanti kita menjalaninya dengan keterpaksaan gitu. Tidak se-enjoy sama orang yang benar-benar kita cintai. Tapi gitu, aku tanya deh, sejujurnya pernah nggak kamu nerima seseorang karena waktu itu statusnya kosong aja, terus ada dia yang nembak. Gitu. Ya udah kamu terima. Pernah nggak? Kalau itu sih kayaknya pernah ya, dulu ya. Waktu zaman jahiliyah banget. Pernah deh. Masih apa ya, masih zaman-zaman awal-awal kenal sama dunia broadcasting kan. Terus waktu itu kan jomblo. Ada salah satu pendengar yang ternyata suka nih sama suaranya Bang Ivan gitu. Dia datanglah ke radio, bawa makanan, bawa gorengan, bawa kue. Jono namanya. Tuti Pak. Tuti Wibowo. Main di gelap-gelapan itu Tuti Wibowo. Ya akhirnya Bang Ivan ini kan mendengar perkataan dia kalau dia itu ternyata suka sama Bang Ivan pada saat itu ya. Terus akhirnya diterima. Ya mau nggak mau sih. Loh itu bukan mau nggak mau dong. Berarti waktu itu karena kan posisinya nggak enak atau lagi nggak enak sih karena udah keseringan dikasih effortnya dia gitu ya. Sedangkan aku kan nggak ngasih apa-apa ke dia gitu. Terus posisinya pada saat itu kenapa nggak suka sama dianya? Tapi maksudnya gini kan kalau memang suka berarti kan gak ada masalah sebenarnya ya. Tapi kan ini ternyata ya aku terima karena kosong aja misalnya gitu. Kenapa pada saat itu nggak bisa sama dia? Karena umur kah, usia kah pada saat itu atau apa? Ada hal gitu nggak? Mungkin ya karena bukan dia masih sekolah aja gitu. Oh masih sekolah. Masih sekolah gitu ya. Oke. Terus akunya kan udah ya agak-agak berumur gimana gitu. Kalau diteruskan bahaya ya. Iya bahaya ini. Oke. Aku pernah juga gitu Pak. Jadi justru pengalaman pertama kali aku pacaran sama orang itu bukan sama orang yang aku suka. Jadi gimana pelampiasan aja. Pelampiasan karena aku nggak bisa dapetin cewek yang aku mau.
Terus kamu cari pelampiasan yang lain gitu ya? Iya, cari kebetulan ada cewek yang suka gitu. Akhirnya awalnya aku nggak ini karena dipanas-panasin sama teman, biasa lah teman-teman sekolah gitu, teman geng gitu. Udahlah terima aja. Jadi biar si Ono ngerasa kayak gimana gitu. Tapi dalam artian ini bukan kayak apa ya, RB partner. Namanya juga experience pertama kali pacaran gitu ya. Banyak hal yang aku pelajari dari situ dan itu ternyata juga membuat rasa percaya diriku tuh naik kayak 200%. Karena waktu itu ditolaknya karena mungkin pada saat itu aku nggak terlalu bukan tipenya dia. Jadi namanya kita cowok pertama kali suka sama orang terus ditolak gitu kan. Jadinya kan kayak minder, apa yang kurang ya, apa jangan-jangan aku ternyata kurangnya banyak ya. Atau jangan kita begitu gitu. Ternyata tiba-tiba ada orang yang suka sama kita walaupun kitanya mungkin pada saat itu dia bukan termasuk tipe aku ya. Tapi akhirnya aku terima lah. Nah itu langsung kepercayaan dirinya malah bangkitnya tinggi banget. Itu tuh, kayak menjadi pembuktian kalau ternyata kita masih laku loh. Ya, ternyata memang perasaan seseorang itu nggak bisa dirubah atau diatur gitu. Terus juga kita sebagai cowok karena disukai, aku juga jadi banyak belajar. Ternyata pacaran tuh kayak gitu ya. Kalau misalkan kita punya pacar tuh ada tanggung jawab kayak gini ya. Ternyata nggak terlalu asik juga ya gitu. Atau mungkin karena aku nggak terlalu into sama dia jadinya ngerasa nggak asik atau kayak gimana gitu. Tapi akhirnya kayak kita putus dalam waktu 2 bulan. Singkat saja ya. Singkat saja. Langsung dikasih paham tuh. Tapi dari situ Pak akhirnya berani di luar kenapa? Sabar ya Pak. Singkat saja Kak game itu. Iya jadi banyak pelajaran juga yang akhirnya aku dapetin ketika setelah pacaran itu. Jadi kayak ternyata cewek itu harus diperhatiin, harus apa gitu. Dikasih effort yang sama gitu ya. Ya udah ada semuanya. Nanti kita bakal bahas lagi di segmen terakhir ya, sekalian kesimpulan. Pokoknya tungguin ya. Jangan kemana-mana, tetap di Arbis Night. Dan juga podcast Maca. Lebih kita banyak cerita. It's on Wings Arbi Radio, the Wheel of Inspiration Arbi. Alright. Kita udah di segmen terakhir ya. Podcast Maca malam Minggu edisi temanya cinta. Edisi 7 Desember 2024 ya. Tanggal 7 aja nih ya. Betul. Bentar lagi mau tahun baru lagi. Bentar lagi 12 belanja. Kalau tahun baru belum ada bookingan nih, masih kosong saya. Boleh. Kalau ada yang punya acara ya. Ya. Sembari. Ya anyway, Arbi Butter semuanya. Ini kita masih ngomongin tentang suka sama seseorang tapi nggak bisa ungkapin perasaan ya. Ada banyak hal yang udah kita bahas juga malam hari ini. Tadi salah satunya ya cerita pengalaman kita, terus juga pengalaman orang-orang gitu ya, yang ada di masalah ini. Ada di fase dimana suka sama seseorang tapi nggak bisa ungkapin perasaan, hanya bisa memendam saja ya. Aku dulu malah cuma bisa menggambar indahnya wajahnya gitu, bikinin puisi, terus puisinya itu ditaruh di Friendster. Harusnya kamu bisa gantiin drawing. Drawing Pret gitu ya. Iya. Mungkin ya ada banyak situasi yang bikin kita nggak bisa mengungkapkan perasaan kita. Ya tadi mungkin ada di friend zone, ada juga mungkin kitanya insecure, ada juga di mana mungkin masa-masa kamu suka sama orang yang sama teman kamu, tapi teman kamu yang duluan ungkapin perasaan ke dia gitu. Ya apapun masalahnya kamu, Arbi Partner yang bikin kamu nggak bisa mengungkapkan perasaan kamu, mudah-mudahan kamu bisa ketemu jalan yang terbaik lah ya. Bisa ketemu solusi yang terbaik. Nah tapi buat kalian yang mungkin walaupun perasaan orang-orang itu adalah hak semua orang, perasaan suka itu kan hak semua orang ya. Tapi jangan juga kamu menghalalkan segala cara nih Arbi Partner dengan misalkan nikung temen kamu. Wah itu jangan banget. Jangan ya. Misalkan kamu ada di posisi ternyata si cewek ini sudah punya pacar nih, teman kamu sendiri, jangan kamu tikung. Itu juga namanya gak boleh ya itu namanya kurang gentle. Soalnya aku pernah di posisi gitu juga Pak. Jadi, ditikung sama teman kamu gitu ya? Hampir ditikung, tapi untungnya kamu nikung balik gitu?
Enggak sih, maksudnya mungkin lebih kepada dia flirting ke cewek aku gitu. Dan waktu itu kita sempat berantem sih, tapi akhirnya udah clear semua. Oke. Ya. Ternyata cuma bercanda gitu ya. Nggak bercanda sih. Atau jadi cek ombak aja. Menurut aku tuh malah flirting yang harusnya tidak dilakukan oleh teman sendiri, karena menurut aku tuh sudah terlalu dalam. Maksudnya chatnya itu nggak pantas gitu. Kalau dikirimkan ke pacar teman kamu. Oke, di chatnya itu ada kayak maksud terselubung gitu ya. Agak kurang ajar gitu, lebih tepatnya. Gitu. Nah, jadi walaupun kamu bisa punya perasaan ke siapa aja lebih partner, tapi jangan melakukan hal-hal yang kayak gitu ya. Betul banget. Itu nggak baik. Jadi kalau memang misalkan kayak kemarin kayaknya Pak Ivan pernah bilang tuh adalah mencintai atau tahap mencintai seseorang yang paling tinggi itu adalah ketika merelakannya, ya kan? Betul banget ya, merelakan dia untuk bersama pilihannya dan bahagia atas itu. Betul. Dan sekali lagi juga si RB Partner ini juga mungkin nggak cuma waktu pacaran aja gitu ya. Ada beberapa juga kisah-kisah yang pernah aku lihat sendiri dari keluarga mungkin atau dari teman, saudara gitu. Ada yang dia udah nikah, dia suka sama satu orang gitu. Orang itu sudah menikah gitu kan. Tapi ternyata perasaannya dia masih tetap ada sampai nggak pudar gitu ya. Sampai akhirnya si pasangan si perempuan ini meninggal dunia gitu. Oh gitu. Nah akhirnya dideketin lagi, terus akhirnya mereka ya menikah juga pada akhirnya. Nah balik lagi sih RB Partner jodoh itu kita nggak pernah ada yang tahu kan. Itu kayaknya kasusnya sama kayak Baby Romeo ya. Baby Romeo sukanya dari SMA kan kalau nggak salah. Zaman sekolah. Dari zaman sekolah sampai akhirnya bisa nikah juga. Akhirnya mereka bersatu dan bahagia gitu ya. Malah sampai punya anak gitu ya. Betul. Luar terus biasa juga sekali. Kayak si siapa lagi ya? Kayak aku lupa lagi. Siapa? Ini Bing Slamet tuh yang sama drummernya. Oh iya, itu kan mereka sahabatan ya. Dari sahabatan akhirnya jadi suami istri gitu. Awalnya juga di friendzone, bingung kayak gimana, tapi bisa menyatu pada akhirnya. Karena balik lagi tadi jodoh itu rahasia yang maha kuasa kan. Jadi kita nggak pernah tahu bagaimana prosesnya. Kalau memang jodoh pasti dipertemukan. Betul gitu. sih. Yang penting mau mencoba aja ya. Betul. Tapi kalaupun udah dicoba, kamu udah effort, terus akhirnya gagal, ya udah nggak apa-apa, jadikan pelajaran aja. Betul. Gitu ya. Terus juga misalkan kamu sama teman kamu nih, anggaplah kayak aku sama Bang Ivan suka sama satu orang yang sama gitu ya, RB Partner. Tapi teman kamu keduluan ngomong sama kamu duluan kalau kamu kalau dia suka sama satu cewek yang sama, ya nggak apa-apa, kamu daripada kamu menyimpan perasaan kamu juga, mending kamu ngomong juga ke teman kamu. Sebenarnya aku tuh juga suka loh sama ini gitu. Bersainglah secara sehat ya. Betul. Itu juga nggak apa-apa RB Partner. Daripada kamu pendam perasaan kamu sendiri, kamu juga nggak tahu cewek itu ternyata sebenarnya suka sama kamu, tapi kamu nggak enak sama temen kamu, akhirnya ya udah gitu ya, mendingan sama-sama aja ngomong gitu. Nah nanti kita selesaikannya secara gentle gitu. Harus kalau memang ceweknya ternyata sukanya sama aku ya kayak gimana gitu. Daripada tikung-tikungan di belakang ya. Betul. Ya itulah dia RB Partner. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kalian yang lagi ada di posisi ini bisa menemukan jalan yang terbaik. Kalau menurut aku sih, kalau kamu suka sama seseorang, diungkapin aja perasaannya. Dikasih tahu ya, daripada terlambat. Karena nggak ada salahnya juga untuk mengungkapin perasaan RB Partner. Kalau misalnya nggak berani berkata-kata di depan dia langsung, ya udah di chat, di WA atau email kek. Sekarang kan zaman udah canggih. Betul. Atau bikin surat ala tahun 90-an gitu. Atau bikin VT. Ya malu juga sih. Atau kalau bisa yang lebih ekstrim lagi, bikin spanduk kayak yang udah nih di Samarinda rame banget. Ulang tahun diungkapin. Ada yang kemarin Pak sempat viral. Lihat nggak di daerah Simpang Lembuswana ada yang minta maaf sama mantannya cowok. Pakai spanduk Pak. Waduh, luar biasa. Yang dia bilang yang masih mencintaimu. Asik banget ya. Keren sih. Bikin karangan bunga sekalian tuh. Bisa tuh. Nah RB Partner, siapa tahu ya effort yang kamu lakukan tuh akhirnya membuat orang itu tersentuh. Gitu.
Ya siapa tahu nanti dibalas perasaannya kan mantep gitu. Atau kalau misalkan kamu bingung kayak gimana mulainya, butuh bantuan, kita berdua bisa bantu kok. Kita menjadi public speakernya kamu lah. Ya bisa. Meng-MC-kan perasaan kamu gitu ya. Kita apa namanya? Kita bikinin iklan perasaan kamu. Kita speak dari sini RB Partner bisa juga ya. Pas kamu lagi jalan nih di mobil berdua gitu kan, Bang, aku lagi berdua sama gebetan aku nih, bisa nggak pas kita lagi siaran misalnya gitu ya, Bang bisa nggak nih dikasih surprise sentil lah gitu. Ntar habis abang sentil aku bakal tembak langsung. Boleh banget RB Partner ya. Silahkan manfaatkan teknologi dan media kita ini untuk kebaikan kamu juga ya. Katakan cinta. Nah boleh tuh. Ya udah RB Partner semuanya, kita masih ada satu episode lagi atau udah terakhir nih Pak? Sisa 3 kayaknya. Sisa 3 ya. Oh ya udah. Sebelum dibungkus. Sebelum kita pakai daun pisang. Sebelum kita pamit juga RB Partner, kita kembali lagi pengen minta bantuan kamu. Jangan lupa dengerin podcast Maca di Arbis Night setiap malam minggu. Terus juga kamu bisa dengerin atau nonton di YouTube-nya RBFM di RBFM Samarinda ya. Betul banget, dan juga di Spotify sama RBFM Samarinda podcast Maca gitu ya. RB Partner. Oke, kalau mau pasang iklan juga boleh di sini, masih kosong tuh tempatnya disediain ya. Ya udah RB Partner semuanya, udah Alvareza pamit. Ivan juga pamit. Arbis Night-nya masih lanjut kok. Bye.